Salam auditor internal, kita ketemu lagi dalam sesi belajar audit dari Innovasurance. Kali ini topik kita mengenai pembuatan laporan hasil audit atau LHA. Pada saat kita membuat laporan hasil audit ada 7 pertimbangan ya, sesuai dari standar yang dikeluarkan oleh ada Institute of Internal Auditors atau IA nomor 2420 yang terkait dengan quality of communications. Yang pertama adalah akurasi, di mana kita mesti mempertimbangkan tidak adanya error, kesalahan, salah saji dalam laporan kita, yang hanya memuat informasi berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan pada saat kita melakukan audit. Yang kedua adalah objektif, jadi laporan kita mesti memuat tujuan dan harus sesuai dengan tujuan yang sudah kita definisikan sebelum kita melaksanakan audit. Kemudian clear, artinya di sini mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna secara logis ya. Kemudian concise atau artinya ringkas ya, dalam hal ini laporan kita tidak berlebihan dalam memuat informasi, hanya memuat informasi yang memang perlu untuk disampaikan sehingga tidak memuat informasi yang terlalu panjang ya. Kemudian konstruktif, ini artinya laporan kita sesuai dengan tujuannya juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sehingga sama-sama untuk mencapai dari tujuan organisasi. Kemudian komplit artinya lengkap, dalam hal ini informasi yang memang ingin kita sampaikan semuanya sudah disampaikan, tidak ada yang tertinggal ya. Dan tentunya yang terakhir adalah tepat waktu atau timely ya. Pada saat kita membuat laporan audit, biasanya prosesnya kita mempunyai beberapa audit issues atau catatan audit atau temuan audit. Nah, ini kalau di contoh saya, kita mempunyai 2 jenis audit issues ya, yang kita kelompokkan menjadi compliance audit issues dan juga performance audit issues. Di materi sebelumnya, saya sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan compliance audit issues dan apa yang dimaksud dengan performance audit issues. Dan kemudian kita perlu melakukan ranking ya, atau kita melakukan rating dan scoring terhadap temuan audit kita tersebut, sehingga kita mengetahui di mana yang merupakan audit issues yang signifikan ya, mana yang kurang signifikan. Nah, caranya nanti saya akan sampaikan ya di bagian dari presentasi ini juga. Dan setelah kita melakukan rating, kita akan mendapatkan mana audit issues atau temuan audit yang kategori high dan medium. Contohnya di sini adalah temuan-temuan audit yang akan kita angkat ke dalam laporan. Nah, namun sisanya akan tetap kita laporkan, tapi hanya sebagai lampiran saja. Dan kemudian untuk setiap audit issues tersebut tentunya kita memiliki rekomendasi, dan setiap rekomendasi juga memiliki respon ya atau tanggapan dari auditi. Nah, di sini kita perlu membuat satu pengelompokan ya, kita map isu-isu yang memiliki kesamaan tersebut menjadi satu kelompok sehingga kita bisa menyampaikannya secara ringkas ya dalam hal ini. Dan kemudian rekomendasi dan respon itu kita bisa transform menjadi satu bentuk komitmen ya. Bahasa komitmen di sini adalah satu informasi atau pernyataan yang menjawab kondisi yang ditemukan di dalam kelompok isu tadi yang merupakan satu perbaikan, langkah perbaikan yang ingin dilakukan atau yang telah dilakukan dan kemudian kapan akan diselesaikan. Selanjutnya tentunya pada saat kita merangkum dan meramu 2 informasi ini, baik dari sisi kondisi maupun dari sisi komitmen, nah kita juga bisa menambahkan beberapa informasi penting ya, misalnya informasi pendukung, misalnya dalam hal ini adalah grafik ya, kemudian tabel-tabel, informasi-informasi atau ilustrasi lain yang kiranya akan membantu pembaca untuk memahami laporan Anda. Dan kemudian pada bagian awal biasanya akan disampaikan mengenai pendahuluan atau introductory yang berisi proses atau unit, penjelasan mengenai proses atau unit yang Anda audit ya, bisa juga mengenai produk, bisa juga mengenai aplikasi, sistem, dan sebagainya, yang kira-kira relevan saja, yang membantu pembaca untuk memahami
kondisi atau situasi seperti apa sih pada saat Anda melakukan audit. Atau misalnya Anda juga bisa menambahkan isu-isu dari hasil audit sebelumnya yang mungkin belum semuanya ditindaklanjuti, atau mungkin semuanya sudah ditindaklanjuti, sehingga dalam hal ini terlihat adanya satu kontinuitas di antara audit sebelumnya dengan audit yang Anda lakukan. Dan ini semua menghasilkan internal audit report ya. Tentunya kalau kita lihat dari sisi, panduan yang ada yang dikeluarkan oleh IAE, di mana dalam satu report itu yang ada adalah, laporan, audit itu mesti menyertakan judul, kemudian objektif, scope, kemudian juga, conclusion atau, kesimpulan ya dari hasil audit, dan tentunya, informasi mengenai hasil observasi, rekomendasi, dan tanggapan dari, auditi kita. Nah, di mana tanggapan juga dilengkapi dengan target date. Nah, ini kalau kita ingin merangkum menjadi dalam bentuk executive summary atau ringkasan eksekutif, biasanya kita hanya mencantumkan objektif ya, atau tujuan audit, kemudian ruang lingkup audit atau scope, kemudian, conclusion atau, kesimpulan ya, summary dari, signifikan issues yang kita tangkap, kemudian kita simpulkan ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail menggunakan pendekatan atau, cara menulis deduktif ya. Kemudian tentunya rekomendasi dan, manajemen action yang tadi saya sampaikan sudah dalam bentuk satu komitmen, statement ya, pernyataan mengenai komitmen yang, tentunya dalam hal ini Anda juga bisa menyampaikan kira-kira, apa yang sudah dilakukan ya. Jadi juga memberikan satu, eee, kredit ya atau, penghargaan kepada, auditi kita bahwa bagian-bagian mana yang mereka sudah tindak lanjuti, bagian mana yang mereka sudah melakukan perbaikan atau sedang melakukan perbaikan, dan mana yang perlu di-improve atau diperbaiki sesuai dengan hasil audit Anda. Nah, ini disesuaikan dengan, standar yang dikeluarkan oleh IAE nomor 2410 mengenai communications. Lebih lebih jauh Anda bisa mempelajari di practice guide mengenai audit report, communicating assurance engagement result. Seperti yang saya sampaikan, kita melakukan rating dan dalam hal ini pendekatan yang saya kasih contoh di sini adalah menggunakan pendekatan, risk base di mana, risiko diidentifikasikan itu, kita akan melihat dari sisi dampak dan juga likelihood-nya. Dari sisi dampak dan juga dari sisi kemungkinan terjadinya. Nah, dalam hal ini kita bagi menjadi 5 level ya, karena kita menggunakan matriks 5x5 atau 5x5, dan, untuk setiap tahapan di sini misalnya dari minor, kemudian slightly moderate, moderate, major, dan extreme di bagian dampak ini, kita akan mempunyai, kriteria atau parameter ya, baik dari sisi finansial, ukuran finansial maupun dari sisi ukuran non finansial. Yang dalam hal ini nanti akan membantu auditor kita untuk memilih sesuai dengan, kondisi yang dia temukan, dan kemudian, untuk setiap, level tersebut tentunya mempunyai bobot ya, yang kemudian akan dikalikan dengan, bobot dari sisi kemungkinan yang juga dibagi menjadi 5 tahapan atau 5 level, dimulai dari rare, unlikely, possible, likely, dan most likely, di mana angkanya di antara 0 sampai dengan 1. Hasil dari perkalian ini akan memberikan satu, hasil yang disebut dengan risk weighted issues. Jadi issues yang sudah dibobot berdasarkan risikonya. Nah, ini contohnya melalui, matriks 5x5 kita akan bisa petakan apakah isu kita termasuk dalam kategori yang merah atau high. Jika nilai dari skor risk weighted issues-nya lebih besar sama dengan 3, atau, dia berada di daerah orange karena, risk weighted score-nya antara 1,81 sampai dengan 3, nilai 3 ya, dan atau dia berada di posisi atau di daerah kuning ya, hijau muda atau hijau tua. Nah, dalam hal ini Anda bisa mendesain sendiri, leveling dari, batasan dari, limit dari setiap level ini sesuai dengan kebutuhan Anda, atau Anda juga bisa menggunakan, matriks 3x3 jika memang, 5x5 terlalu kompleks ya. Nah, dalam hal ini saya menentukan bahwa mulai dari medium ke atas ya, seperti yang saya sampaikan di atas tadi, maka itu adalah yang, termasuk isu yang saya anggap signifikan. Sementara isu lain ya, atau dari low to medium dan low itu saya anggap kurang signifikan, sehingga
pada saat saya melaporkan, saya hanya menempatkan isu tersebut pada lampiran beserta dengan semua isu yang saya dapatkan. Namun, isu yang akan saya tarik ke ringkasan eksekutif adalah isu yang, minimal, levelnya atau risk weighted issues score-nya adalah medium. Ini contoh dari executive summary ya, rekan-rekan Innovations. Jadi, kita mulai dengan menulis, objektif atau tujuan dari audit kita. Ingat pada saat saya di materi sebelumnya saya sampaikan bahwa sebenarnya kita melakukan audit ini adalah menjawab tujuan yang kita, definisikan di awal ya. Jadi pada saat Anda selesai melakukan audit, Anda harus, bisa menjawab tujuan audit Anda sebelumnya. Karena, setiap tujuan harus diberikan kesimpulan dari hasil audit tersebut ya. Sampai contoh di sini kita menuliskan spesifik objektif dari internal audit engagement kita yang terkait dengan auditi yang akan kita audit. Kemudian ruang lingkup ya, dalam hal ini kita definisikan eee, bagian-bagian atau scope atau area atau proses yang menjadi bagian dari audit kita dan mana yang tidak menjadi bagian dari audit kita. Dua-duanya bisa kita informasikan atau kita juga bisa menginformasikan mengenai, ruang lingkup dari sisi periode audit, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, atau menggunakan, financial year kapan ya, itu bisa kita definisikan di sini. Kemudian kita menentukan, background dalam hal ini ya, background dalam hal ini ya terkait dengan, proses yang tadi saya sebut, atau unit ya, introductory atau pendahuluan mengenai proses atau unit yang kita audit. Kemudian tentunya kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil audit kita dan, opini kita secara keseluruhan ya. Opini dalam hal ini bukan satu hal yang wajib ya. Opini juga bisa Anda, buat berdasarkan, rating tadi ya. Dari sisi rating ini, maka jika Anda total dari semua issues yang ada, maka Anda bisa membuat satu table untuk, melakukan mapping antara total dari risk weighted, score dari semua issues kepada, opini audit Anda ya. Dan kemudian yang terakhir Anda bisa sampaikan terkait dengan manajemen respons ya, tanggapan dari auditi dan juga, target date jika memang ada hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti. Lebih jauh Anda bisa membaca dari sisi practice guide,